pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah, kita kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu di rumah Mama Dede. Oh ya ibu-ibu, saya mau curhat nih Bu nih. Jadi itu besok lusa nikahan teman saya. Terus nikahnya itu di gedung mewah banget ibu-ibu. Nah saya bingung milih bajunya mana ya Bu ya? Yang ini apa ini? Ini dua-duanya dipakai masa Bu? Di mana ada tuh? Kira-kira baju mana yang bikin saya jadi mancung Bu? Ada nggak? Ya siapa tahu kan kalau kita pakai baju ini kita jadi mancung. Soalnya teman-teman saya tuh bajunya cantik-cantik semua Bu, beling-beling. Ya Allah, ibu mending patungan beliin saya baju. Nggak apa-apa Ibu, lumayan kan. Ini saya bingung banget nih Ibu, mau pilih yang mana, udah mana besok. Waalaikumsalam. Ada apa tuh Ipe Bu, nanya sama Ibu? Mau kondangan kamu punya baju? Jangan dibantuin Bu, orang dia nggak diundang. Mau kondangan. Diundang saya Pak. Diundang? Oh. Mau pilih, ini baju ini kelihatan kecil. Iya ini. Baju ini kelihatan gendut. Iya. Nah pakai hodeng biar nggak kelihatan sekalian. Ya, jangan Susah gitu Mas amat sih. Bedu. Kamu tuh jadi wanita Indonesia, sejati itu harus percaya diri. Kamu tuh wajahnya eksotis. Ya gimana percaya diri kalau semua teman saya mancung, cantik, tinggi, terus saya. Mancung itu hasil editan, kamu kan asli pesek. Ya mau bisa diedit nggak ini ya? Iya mereka tuh mancung plastik, ya kan? Oh, masa Kamu kan pesek dari koran. Saya udah operasi plastik juga tapi tetap pesek. Iya plastiknya plastik, itu sih minimarket. Bukannya bersyukur sama yang ada diri kamu, kamu harus percaya diri loh. Ingat loh, tanya mama kalau nggak percaya. Islam tuh melarang kita untuk rendah diri. Saya nggak rendah diri, saya rendah badan. Kalau kamu rendah diri, kamu duduk biar kata sama. Nggak percaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam mama. Aya naon ieu teh? Ini mah anaknya Ipe. Kunaon? Ini mah saya mau pergi ke kondangan. Saya nggak Iya. punya baju mah. Dia mau main futsal, nggak punya baju mah. Ke kondangan. Oh, kondangan. Mas Bedu, ini kira-kira yang cantik mana ya Maya? Dua-duanya cantik. Alah, Ipa minder Yang mah. penting hati kita. Emang orang nilai kita ada di baju, kagak bajunya keren kalau hatinya bengkok. Ya Allah. Orang kagak demen. Ya udah deh saya. Lagian kan Pe. Apa perlu pakai baju mama? Bagus lah. Kegedean mah. Gitu. Bener kegedean mah. Iya, nanti ntar ada yang ngasih duit lagi mantel gini-gini. Kayak boneka mampang. Nggak lagian Pe, kasih tau mah kalau kecantikan tuh sebenarnya dari hati, dari diri, inner beauty. Oh inner beauty. Iya. Beauty itu kan cantik, kalau inner kan di luar. Jadi Dalam. kecantikan luar. Oh inner. Dalam. Oh outdoor kalau Kalau luar. yang dari dalam keluar namanya ini iler. Kalau thinner, Thinner itu untuk bersihin kaca. tangan dikit. Tahu dikit, tukang bersih kaca di SPBU mah. Ya udah mas, saya taruh baju dulu deh. Ya, so. Ya, sok. Ya mas, Kasihan. sekalian mah jamaah yang hadir di rumah Mama Dede juga nih kayaknya kita perlu tahu nih, kadang-kadang suka nggak sadar kok kita jadi rendah diri, padahal bener nggak mah kalau agama Islam tuh melarang kita untuk rendah diri mah. Oke. Mungkin Mama bisa langsung jelasin ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendah diri. Kadang ada orang yang merasa rendah diri kayak Ipe. Mau kondangan di gedung yang mewah, di gedung yang mahal, baju saya kok harganya murah kayaknya. Masya Allah. Yang namanya rendah diri bisa menyerang siapapun. Bisa jadi kita. Masya Allah. Orang yang rendah diri itu kadang-kadang tanpa sengaja muncul spontan saja. Datang merasa. Kenapa rendah diri? Karena dia merasa saya lebih rendah daripada orang lain. Dalam sisi apa saja. Dalam satu bidang. Dalam bidang-bidang yang banyak. Rendah diri ini, punten, ada sebabnya. Ada dari internal, dari eksternal. Dari internal, misalnya tadi Pak. Saya pendek. Saya kecil. Saya di keluarga paling jelek. Saya paling hitam di keluarga. Udah keluarganya putih-putih misalnya saja. Dia merasa punya kekurangan dalam fisiknya. Dia merasa minder. Atau dari eksternal, dari luar. Misalnya keluarganya kurang hebat.
dalam ukuran dia. Keluarganya ada yang membuat dia merasa malu punya keluarga dia. Atau barangkali secara ekonomi. Karena biasanya orang yang minder wardah ini, minder, saya ini merasa kurang, Masya Allah. Timbul karena pikiran-pikiran dia. Dari hati dia, dari pola dia berpikir, dari perasaan. Ada yang nyata, ada yang imajinasi. Nyata misalnya kayak Ipah tadi. Saya diundang ke teman saya nikahin di gedung mahal. Orang datang pada pakaian mewah, sepatu bagus, dengan keren dandanya. Wah, ini nyata. Saya begini sederhana. Ini nyata. Tapi kadang-kadang ada yang karena imajinasi. Dibayang-bayangkan. Belum juga pergi kondangan dipikirin. Yang datang pasti orang keren-keren. Yang datang bajunya pada mencerlehet. Buricak, burinong, harerang. Wih. Pakai embros. Ipah nggak ada ya embrosnya. Masya Allah. Dibayang. Ini imajinasi. Belum tentu pada kenyataannya. Islam melarang tidak boleh kita rendah diri. Tapi wajib mensyukuri nikmat Allah. Orang yang rendah diri ini orang yang kufur nikmat. Kita sempurna. Badan saya kecil banget. Bagus sempurna. Caranya bagaimana? Lihat oleh kita, kata Nabi. Orang yang lebih bawah dari kita secara dunia. Dalam ibadah lebih tinggi dari kita. Alhamdulillah tubuh saya sempurna. Orang lain mah Masya Allah nggak punya kaki dari lahir. Orang lain nggak punya mata. Orang lain nggak bisa dengar. Orang lain tangannya putus dan seterusnya. Ini kenapa? Kalau kita minder dengan fisik kita, artinya kita kufur dengan nikmat Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Karena kita bukan pesanan kita. Pemberian Allah seperti ini. Makanya wajib bersyukur, bukan dari kufur. Kalau ada orang yang rendah diri, minder wardah tadi, orang tadi biasanya tidak mau bersosialisasi. Malu ah. Dia mau orang kaya doang. Saya orang miskin. Dia mah rumahnya di Pondok Indah, di Menteng. Saya mah cuma di Depok, malu sama berkenalan. Orang kampung, kam seupai. Kamu seupai. Kam seupai mama. Kam seupai itu cucu mama bilangnya gitu. Iya bener. Kalau orang kampungan kam seupai. Iya, kam seupai. Kata si Yaya gitu. Bener. Tuh. Saya orang kampung, marong kota. Orang yang minder wardah, yang rendah diri itu, dia tidak mau berkompetisi dengan orang. Belum apa-apa udah minder, nggak bakal kejangkau, percuma. Jadi dia ini kalah sebelum berperang. Perangnya belum, udah kalah duluan. Percuma, nggak bakal bisa. Bagaimana akan bangkit? Belum apa-apa udah kalah duluan. Udah mengatakan saya pasti nggak bisa, saya pasti nggak sanggup. Orang yang rendah diri, dia pasti punya kompensasi untuk mengatasi kerendahan ini. Punten. Karena merasa saya tidak sama dengan orang. Dia berusaha dengan kompensasi yang berlebihan. Misalnya dandan, biar kelihatan keren, melebihi orang. Merah, koneng, hejo. Halus segede jempol. Bibir merah kayak habis makan korok. Saya bicara tidak bercanda, serius. Banyak orang mengatasi rendah diri dengan cara yang berlebihan. Misalnya, punten, ketika dia tampil, ngomong, diada-adain, yang nggak ada. Biar orang tahu saya ini orang hebat. Padahal kenyataannya tidak ada. Yang namanya minder wardah, orang rendah diri, ini dilarang dalam Islam. Banyak negatifnya. Nggak ada untungnya seumur umur. Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Masya Allah. Orang yang minder wardah, dia tidak sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah. Keberadaannya wajib disyukuri kepada Allah. Orang yang minder wardah kebalikannya daripada rendah hati. Daripada merendahkan diri di depan Allah.
Kalau misalnya rendah diri dilarang dalam Islam, nilainya negatif. Tapi merendahkan diri di hadapan Allah banyak nilai positifnya. Orang yang rendah diri dibenci oleh Allah karena kufur dengan nikmat Allah. Sementara orang yang merendahkan hati di hadapan Allah nilainya positif di hadapan Allah. Kenapa? Orang yang merendahkan diri di hadapan Allah nggak bakal sombong. Dia yakin apapun yang dalam genggamannya hakikatnya milik Allah. Cuma dititipkan sama dia. Tapi orang yang rendah diri, apapun yang Allah berikan kurang melulu. Kenapa sih saya mah pesek ya? Yang penting masih bisa napas. Ya mah. Bersyukur hidung lu ngadep ke bawah gitu. Coba kalau hidung lu ke atas, hujan, banjir lu. Anda bayangkan, saya pernah ketemu orang, maaf, ini mukanya gerowak. Ini tulang semua, ditutup pakai lakban hitam. Kenapa? Dia pernah dipatok ular jatuh dari atap. Tak, ular hitam langsung bengkak, busuk, dibuang. Hanya ini dong. Makanya bersyukur, alhamdulillah punya hidung normal. Saya udah beberapa kali ketemu orang yang maaf, ininya tidak ada sama sekali. Ya Allah. Sampai ke sini habis ini. Kita kurang apa? Kalau Anda minder dengan keberadaan Anda, artinya Anda kufur dengan nikmat Allah. Justru yang Allah ciptakan buat kita, itulah yang terbaik buat kita. Qad jalallahu likulli shay'in qadra. Apapun yang Allah ciptakan sesuai kadarnya. Coba Anda lihat. Kalau yang diciptakan Allah, pesek bagaimanapun cantik. Buktinya, perempuan, maaf dalam tanda kutip. Saya perhatikan yang cepat laku, yang tidak begitu cantik. Iya, kenapa tuh Maya? Karena manusia bukan hanya lihat lahirnya, tapi hatinya. Innallaha la yadru ila suwarikum wa asarikum, walakin yanduru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik cerita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kamu. Sekarang robah yuk. Jangan minder wardah, jangan rendah diri, tapi bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Semua pakai di jalan yang Allah ridho. Amin. Bersyukur Ya ini. Ya. Oke, jadi jelas ya Bu ya bahwa kita tidak boleh rendah diri. Rendah diri artinya merendahkan diri di hadapan Allah boleh, tapi kalau rendah hati harus di hadapan sesama gitu ya Maya gitu. Oh gitu. Oke, jelas ya. Rendah Jelas. diri dan rendah hati itu berbeda. Iya. Oke, setelah ini kita kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kalau ada orang cantik bang, tapi judes, kira-kira enak nggak kita? Nggak enak. Nggak enak mah. Kaya banget tapi koret. Nggak enak. Nggak enak mah. Mending kita nggak seberapa, tapi ini yang Allah berikan, tapi selalu berbagi. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mama. Naon? Tadi Mama bilang memang yang namanya rasa rendah diri ini bisa menyerang kepada siapa saja dan kapan saja. Betul. Bagaimana mengatasinya pada saat rasa rendah diri itu menyerang diri kita, Ma? Mensyukuri nikmat Allah. Itu saja cukup. Ya. Dengan cara seperti itu aja ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya kita merasa ada kekurangan dalam fisik kita, lihat orang lain seperti Mama bilang tadi, merasa pesek, orang mah hidung juga nggak punya. Mama tidak bercanda, serius beberapa kali. Kita bisa merasa, oh kok begini amat badan gue, orang mah apalagi matanya nggak bisa ngelihat, telinga nggak bisa mendengar, tangannya semper. Jadi cara mensyukurinya, kita lihat orang yang lebih rendah kehidupannya daripada kita, pasti timbul syukur. Amin. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Ma? Mungkin kepada jamaah, Ma. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, yang namanya kita, cara mengatasi minder wardah, rendah diri ini Rasul bersabda, masalah dunia kalian lihat ke bawah, masalah ibadah lihat ke atas. Kok saya perasaan jelek banget? Yang penting hati kita, kita bersyukur, punten, nggak usah jauh-jauh maaf. Kita kadang-kadang kurang syukur. Udah sawo mateng, sawo mentah, sawo busuk. Pengen bule, lihat iklan di TV. Seret. 6 minggu. Kalau cocok, kalau enggak,
Coba pergilah Anda ke Mekah. Masya Allah, itu orang-orang hitam. Semua hitam. Yang putih giginya doang. Apa kita kurang bersyukur? Ada yang kulitnya merah banget. Kita sedang-sedang di antara semuanya. Kenapa kita kufur? Kenapa pakai minder? Yang penting bagaimana pola berpikir kita. Kita kalau melihat orang lain kayak sangat cantik, kayak sangat tampan, itu kata kita. Orangnya aja belum tentu. Kata kita si anu hebat, jabatannya luar biasa, kekuasaannya luas, Masya Allah pangkatnya paling tinggi. Apa dia bahagia? Belum tentu. Di sini kebahagiaan. Tidak sedikit orang-orang yang saya bilang dia sangat kaya, rumahnya mewah, luar biasa. Mobilnya Masya Allah, wah harganya kita tahu dari mereknya. Ternyata dia curhat. Suaminya begini, nangis sesanggukan. Alhamdulillah ya Allah, gua rumah perumnas juga makan kenyang. Baju punya, minum cukup, badan sehat. Coba. Makanya kalau kita selalu lihatnya ke bawah setiap saat dan kesempatan, bersyukur dengan nikmat Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Al-Baqarah 192. Ingatlah kan kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Bersyukur dengan nikmatmu, jangan kufur nikmat. Setiap saat dan kesempatan ingat kepada Allah. Allah yang berkehendak saya seperti ini, makanya bersyukur. Berusaha bagaimanapun Anda pengen jadi orang cantik, emang ini adanya, bersyukur. Yang dinilai bukan kecantikan. Maaf, ini mah busuk, dimakan cacing kalau kita mati. Tapi hati yang tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan rendah diri, tapi justru kekurangan kita jadikan kelebihan. Saya tunjukkan sama orang-orang bahwa saya punya kemampuan bisa hafal Al-Quran. Saya bisa hafal hadis. Saya sholat yang rajin, baca Quran yang rajin, salawatan yang rajin. Itu yang ditunjukkan kualitas diri kita. Bukan hanya penampakan doang. Buat apa? Cantik luar biasa. Gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Tiharap ketinggal siup. Titukang ketinggal lenjang. Masya Allah. Ngerti tuh? Saking cantik-cantiknya. Luar biasa ada tandingannya. Pipi nyamuk serodot. Saking licin-licinnya. Ya Allah, nyamuk Masya serodot. Allah. Tapi ternyata batinnya tidak mensyukuri nikmat. Pasti orang tidak akan suka. Maaf, kan yang dilihat mah bukan casing, tapi hati kita. Hati isi. Kalau Bedu bilang mah inner beauty. Nah, cuman kalau ada orang cantik banget tapi judes, kira-kira enak nggak kita? Nggak enak. Nggak enak mah. Kaya banget tapi koret. Nggak enak. Nggak enak mah. Mending kita nggak seberapa, tapi ini yang Allah berikan, tapi selalu berbagi. Bagi orang tuh 30%, 50% nggak bakalan miskin. Percaya sama saya, mensyukuri nikmat itu yang harus, jangan rendah diri, tapi kebalikannya bersyukur kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Semua yang dalam genggaman saya hakikatnya milik Allah, dititipkan sama saya, makanya semua yang dalam genggaman saya dipakai di jalan yang Allah ridho. Jauh rendah diri kalau begitu. Iya, Mak. Oh, Tapi, iya, Mak. Ipe, silakan. Ipa belum bisa bedain, mah. Rendah diri sama rendah hati. Rendah diri itu minder wardah, ketemu orang kaya, ketemu pejabat, sampai ketakutan. Itu rendah diri. Oh, iya. Karena kita merasa banyak kekurangan, nggak sesuai dengan dia, nggak seimbang, nggak sekupu. Tapi yang namanya rendah hati, dia kaya raya, sopan, kagak sombong. Dia pejabat, sayang dengan rakyatnya, nggak angkuh, nggak arogan. Di kita kadang-kadang suaminya pejabat, baru jadi bini pejabat. Baru jadi bininya. Padahal pejabat rukun tetangga tuh, Ma ya. Pejabat RT ya, Pak. Lu jangan bercanda, dengerin. Oh, iya, Mama kelilingan tiap hari. Iya. Sehari 3-4 tempat tuh kelilingan. Iya, Ma. Di kampung-kampung RT itu pejabat. Oh iya bener banget, Ma. Padahal Kagak percaya. Iya bener, Ma. Makanya berebut jadi RT. Iya. Silakan Bu RT, gitu. Oh, ya Enak ya Allah. sapaannya ya. Itu bener, belum kira bercanda ternyata bener. Ma. Serius. Ya Allah. Nih tiap hari kelilingan ke akar rumput, tahu persis. Bagaimana? Jadi sekali lagi, kita lahir bukan siapa-siapa. Kita lahir nggak bawa apa-apa. Sekarang semuanya ada, mati nggak dibawa. Dulu kita tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Kita lahir nggak bawa apa-apa, sekarang sekarangnya punya, nanti nggak dibawa.
Kita lahir pun tidak bisa apa-apa. Sekarang semuanya bisa, mati tidak bisa apa-apa. Jangan minder wardah. Jangan rendah diri. Jadilah orang yang rendah hati. Rendah hati. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Iya, Ma. Nah, rendah diri berarti lawannya percaya diri. Kadang-kadang kita suka lupa deh, kepleset. Percaya diri tapi mendekati ke arah sombong jadi takutnya nih, Ma. Dengerin. Supaya terhindar nih, Ma ya. Percaya diri tapi tidak sombong. Anda silakan lihat Al-A'raf 31. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Rendah diri yang berlebihan juga salah. Percaya diri berlebihan salah. Itu dua-duanya dibenci oleh Allah. Yang rendah diri dibenci oleh Allah karena nggak syukur. Yang ya apa? Percaya diri. Percaya dirinya kalau boleh pede doang. Iya. Percaya diri yang berlebihan dibenci oleh Allah, menjadi sombong. Sombong. Kata Allah dalam hadis qudsi, itu selendangku, siapa yang menakan selendangku, dia memusuhiku. Apa yang disombongkan? Nggak ada. Iya. Bisa apa kita? Misalkan nih, Ma, contoh boleh ya, contoh kasus ya, Ma ya. Naon. Kita akan bertemu dengan pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha yang mobilnya bagus-bagus gitu kan. Nah, supaya kita nggak merasa rendah diri, kita pakai juga mobil kita yang bagus. Nanti tapi apa orang dibilang sombong takutnya, Ma. Gimana? Innamal a'malu binniyat. Oh ya udah dah. Sip. Sekarang Mama tanya, fungsinya kan? Yang dibutuhkan fungsinya. Iya, Maaf. Ada harga jam sampai 2 miliar. Wih, mahal Ya banget. Allah. Majunya dengan yang jam gunen, barang apa enggak? Mohon maaf ini berapa dulu, Ma? Gunen. Oh, gue udah beli Minggu mati Senin ya. Nah itu. Saya tanya. Iya. Bergeraknya dengan yang 2 miliar sama enggak? Sama, Ma. kanan. Kalau Detiknya. saya berpikir yang penting fungsinya. Iya. Fungsinya. Punya rumah mewah. Wih, satpamnya 25. Ya Allah. Saking kaya-kayanya. Jangan-jangan tinggal di perusahaan security kali, Ma, itu Nggak Iya, tahu. Ma. Misalnya, Iya, kan betul. ada yang kaya banget. Banget, Kagak ada. bercanda Ada. nonton di TV. Malah kan punya TV. Iya. Iya, Ma. Berpikir punya gue. Punya, Ma. Ya, Apa punya. tahu istilah-istilah yang Jadi gini, terus sekarang lihat. Kita rumah cuma di Perumnas. Tapi kalau kita mensyukuri nikmat, mungkin bahagiaan kita. Iya apa iya? Iya, Ma. Iya. Beli jam 2 miliar, beli jam gunen 40 real. Nunjukin jamnya sama nggak? Sama, Bukannya Ma. kalau dari Arab arahnya ke terbalik, mah enggak. Jangan ajak ngomong susah. Iya, Pak, ya sama. Oh, iya, Ma. Sama fungsinya membaca Iya. waktu. Iya. Kalau saya fungsinya sama. Mobil, mau kondangan. Satu, teman-teman mobil mewah. Nyewa di rental, Iya. mobil mewah. Bagaimana kalau tabrakan? Ya Allah. Iya, Ngeganti rugi. bisa beli kagak? Iya. Mendingan syukuri apa yang ada. Punya kita, Betul. udah. Bener, Pak, tapi kadang-kadang dalam kepentingan bisnis, Pak, kadang-kadang orang menghargai dari apa yang kita bawa dan yang kita lihat, yang kita pakai, Ma. Iya. Bodoh amat urusan dia. Banyak orang yang mobil mewah. Ininya kurang jalan. Ma, ada juga yang bertanya nih, Ma. Bedanya minder sama malu apa, Ma? Dari Instagram. Beda. Nah, kalau minder itu rendah diri. Iya. Kalau malu merupakan bagian iman. Al-haya su'batum minal iman. Malu merupakan bagian iman. Kalau dia punya rasa malu, pasti punya iman. Kalau dia punya iman, pasti punya rasa malu. Rasul bersabda, Al-haya su'batum minal iman. Al-haya wal iman kurina jami'a. Malu dengan iman menyatu. Seperti sekeping duit yang logam. Ya. Kalau sebelahnya nggak ada, sebelahnya ada, nggak laku. Iya apa iya? Iya. Dua-dua sisi ada. Nah, kalau malu berbeda dengan minder. Minder ini merasa karena kurang, kalau malu karena punya iman. Makanya kalau orang masih punya malu, benar dia punya iman. Iya, Ma. Orang yang tidak punya rasa malu, nggak punya iman. Jadi pejabat, kaya, gajinya gede. Kalau bicara hebat, jadi koruptor. Ini nggak punya malu, nggak punya iman. Dia Allah maha melihat segala-galanya. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak, Kenceng Ma. ya, tanya ada berarti, Ma. Ada. Banyak, Ma. Oh iya, Ma. Naon? Mohon maaf ya, Ma. Ipa kan pesek, Ma. Memang pesek, Ma. Ipa mensyukuri. Terus kalau biasa kan jodoh kan 11-12 nanti ketemu mukanya mirip. Iya. Kalau misalnya jodoh saya pesek juga, gimana tuh, Ma? Yang penting bisa napas, Ipe. Kata Allah, kamu cantiknya hidungnya segitu. Coba kalau hidung kamu begini,
Nah, terus rapot tuh. Napas, ayo. Gak bisa, apa? Mak. Kurang mulu. Iya, iya. Coba. Misalnya kita mau memperbaiki keturunan, Ma. Apakah itu tidak sadar diri, Ma? Allah berikan jodoh kepada masing-masing orang. Jangan lihat fisiknya, hatinya. Maaf. Tunkahul marata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik, tampan, karena agama, ambil yang paling baik agamanya. Atau hidup kalian sengsara. Kalau ipah cuman fisik doang, tanpa agama, Rasul jamin menderita batin. Ganteng tapi sombong. Ganteng tapi koret. Mau punya laki begitu? Enggak, Ma, enggak mau. Makanya Nah, sekarang sedang-sedang. Betul. Nah, nih punten berapa nih? Dari Wajahnya punten berapa? ini mah 40 dari 100. Wow, Allah jelek banget. Alhamdulillah. Tapi masih ada nilainya. walaupun Alhamdulillah. 40, kalau hatinya baik, lebih baik jadi suami daripada nilainya 80, tapi hatinya culas, menderita batin. Batin. Iya, Mas. Gitu. 40 tapi baik jadi suami. Setelah ini kita kembali lagi. Seandainya. Ya iya seandainya Pak. Ya ilah Bapak. Baru mau bersyukur mah nggak jadi bersyukur. Anggi, kira-kira baik nggak, Gi? Maaf, ngadu sama istri saya lagi. Setelah ini kita kembali lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sayang, sungguh sayang. Mama makan mah. Apa bibi? Emaknya mah mana HP? Itu sangat salah. Berat Anda tanggung jawabnya di hadapan Allah. Yuk, rubah pola hidup Anda. Di sini aja ubah mama. Di sini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya buat ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal rendah diri. Iya, gitu, rendah diri apa rendah hati? Rendah diri. Rendah diri, rendah diri. Kalian bingung nih anak. Ini masih ini Jauh mah berbeda. Rendah diri. rendah diri, rendah diri, rendah diri ya ibu-ibu. Supaya Ya. nggak rendah diri dalam bertanya, semangatin dulu dong, Pe. Oh iya, semangat. Semangat, saya dulu semangat. 1, 2, 3. Bu, galau, Bu. Hah? Masih rendah diri, Pe. Ini rendah suara, Mas, begitu mah. Nggak ada suaranya. Ayo, Iya. semangat. Ini belum sarapan. Ipe juga lebih semangat, suaranya Ipe dong. Iya. Ayo, Ipe Bu, lebih semangat. galau, Ibu. Pakai mah. Pakai Iya mah. nih, galau mah. Gitu Iya ya. nih galau. Mah. Gitu. Iya nih galau, Mas. 1, 2, 3. Bu, galau, Bu. Jangan galau dong, Bu. Ya, karena dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Yuk langsung aja Bu, ingin bertanya, silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina Susanti dari Mana? Majelis Taklim Baitul Mutakin, Rawalumbu, Kota Bekasi. Galau nih mah. Mangga Bu, ada apa Bu? Ini mah saya sering melihat kondisi di suatu lingkup pendidikan ya Mah ya. Itu sering ada kondisi di mana teman-temannya membuli salah satu siswa gitu ya. Sehingga si anak itu menjadi rendah diri sehingga dia tidak bisa mengemukakan pendapat, malu gitu sampai tidak sekolah. Nah, bagaimana Mah dalam hukum Islam di dalam apa istilahnya mereka-mereka yang suka membuli? Dan bagaimana dari pihak keluarga untuk apa istilahnya membangkitkan kembali rasa rendah diri itu? Terima kasih Mah. Ya. Yang namanya anak amanat dari Allah yang wajib kita rawat, kita didik, kita besarkan. Ini anak-anak kita. Tiap hari pulang dari sekolah, masa sih kita nggak ngelihat anak kita murung nggak? Ceria nggak? Kalau anak kita murung, kalau kita perhatian dengan anak ditanya, kenapa sayang? Rangkul, peluk dia. Kenapa? Kita bujuk dia. Baikin dia, jangan dibentak, jangan.
rangkul. Ada apa sayang? Walaupun mungkin awalnya tidak berani cerita, lama-kelamaan saya yakin karena kita orang tuanya, kita rangkul, dia merasa dekat batinnya dengan batin ibu ketika dirangkul. Menyatu dadanya dengan ibunya. Di situ saya yakin anak pasti bercerita. Walaupun mungkin tersedut-sedan dia nangis. Apa yang dia alami? Misalnya di sekolah diledekin sama teman-temannya, dihina sama teman-temannya, sehingga dia merasa minder. Kita orang tua jangan tinggal diam. Dibujuk ini anak, kemudian pergilah ke sekolah. Ibu gurunya mana? Makanya hubungan orang tua dengan guru di sekolah wajib ada benang merah. POMG itu mah ya. Ya, jangan sampai anak terjadi apa-apa ibu nggak tahu. Iya. Tidak sedikit anak sekolah 3 minggu bolos. Dari rumah berangkat nongkrongnya di warung, emaknya nggak tahu. Ini yang perlu kita dekati. Jadi masalah di rumah, masalah di sekolah sambungkan. Silaturahim orang tua dengan guru di sekolah, dengan wali kelas. Ada apa masalahnya? Atau cari sahabatnya, cari teman sekelasnya, cari teman yang suka bareng sama dia. Tidak mungkin anak Anda tidak ngomong sama sekali. Pasti dengan orang yang dekat dengan dia akan bicara. Rangkul oleh kita. Kalau perlu, anak yang nakalin yang tukang ngebully tadi, kan pasti kalau udah ada hubungan orang tua dengan wali kelas mah, dipanggil sama wali kelasnya, panggil kepala sekolah, ditegur. Kenapa kamu begini-begini? Tidak akan tinggal diam. Sekali lagi, anak amanat dari Allah, tidak boleh kita tinggal diam. Makanya jadi emak jangan anteng main HP. Netangga aja, netangga dari HP maksudnya. Anak pulang sekolah, mama assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan, emaknya begini. Saya tidak bercanda, ada emak yang begitu. Banyak mah. Mama makan mah, abah bibi, emaknya mah main HP. Itu sangat salah. Berat Anda tanggung jawabnya di hadapan Allah. Yuk, robah pola hidup Anda. Anak titipan dari Allah yang wajib kita arahkan, jangan dicuekin. Karena kalau anak sudah mulai ngadu sama emaknya, nggak ditegur sama emaknya, nggak ditanggapin kondisinya, anak makin jauh, bisa-bisa semakin terpuruk, rugi masa depan anak, hancur dia. Robah polanya. Robah pola hidup. Oke, di sekolah kan juga ada yang namanya Persatuan Orang Tua Murid dan Guru ya, POMG. 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 Jadi jangan kerjasama masalah acara sekolah mulu biasanya, Mbak. Iya. Kadang acara sekolah. Kondisi anak-anak Kondisi anak juga harus diperhatikan. diperhatikan. Bagaimana anak-anak kita di sekolah bersosialisasi, apakah ada masalah dengan teman-temannya, itu harus sering Komunikasikan. Betul. Ipa juga Bingung si bedu. Ipa juga korban bullying sebenarnya mah dulu Hah? SMP. Di apa? Kamu pernah dibully? Iya, Dibilang sering apa? iya, sering dikatain sok centil, terus Ah, Emang lu mah centil? ya Allah. Emang bukan so centil, centil itu- beneran. Ya bukan Allah, korban. malah dibully beneran. Itu bukan korban bully, itu faktual. Iya dikata-katain Realita. gitu. Ya Allah mah, ya udah deh. Dia kagak berasa centil ya? Enggak cantik sama anteng mah orangnya. Ya, Ibu ada yang bertanya lagi? Ya silakan Ibu. Iya, Ibu, silakan. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yaya dari Majelis Taklim Nurul Falah dari Tangerang Rajeg. Iya. Galau dong mah. Ada apa Cik Yaya? Saya 8 bersaudara, saya nomor 3. Kalau saya mau bersilaturahmi dengan saudara Silaturahim? saya, silaturahim Ke? saya ke saudara saya. Jadi saya sudah merasa minder duluan gitu karena Karena? saya orang nggak punya, takutnya saya disangka mau inilah mau itu gitu. Bisa kamu pinjam duit biasanya sama Iya, Ibu ya? jadi gimana solusinya mah gitu. Apakah Cik Yaya kalau ke rumah saudara-saudara emang minjem duit apa minta duit? Sebentar dulu. Nggak bakal ada asap kalau nggak ada api. Sudah disangka saya aja, takutnya Imajinasi. saya itu mau pinjam duit gitu mah. Oh, ini yang salah. Iya. Ini namanya cap nyangka. Oh, capek. Berarti faktor imajinasi ya, Mas, yang tadi Mama bilang ya, Mas? Faktor imajinasi. Berprasangka buruk. Kalau saya datang ke rumah kakak saya, jangan-jangan si Yaya minjem duit dia pasti. Itu salah. Sekali lagi itu salah. Jangan punya pikiran seperti itu adalah setan yang merusak otak Anda biar silaturahim dengan keluarga Anda putus. Sekali lagi, niatnya karena Allah. Seandainya pun, maaf dalam tanda kutip,
Saudara Anda punya pendapat demikian, nggak usah dipikirin. Wong gue nggak pernah minta duit sama dia, iya kan? Itu imajinasi, angan-angan, hayalan, bayangkan seandainya. Maaf, kalau orang hidup hanya dalam imajinasi, kerugian yang diperoleh. Andai, seandainya, belum apa-apa udah sakit duluan. Contoh, mau berangkat kerja. Kata Agus, seandainya mobil gua mogok nih. Sementara gue mau ngamen nih, jam 8 nih. Gimana kalau mobil gue mogok? Gimana kalau mogok? Akhirnya nggak jalan. Salah apa salah? Salah. Yang penting kita usaha, udah diservis kemarin, oli udah diganti, bensin sudah ada, setir. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jalan. Soal mogok nggak mogok, tenang aja, udah usaha. Itu. Jadi belum apa-apa udah salah Anda. Jadi sekali lagi itu pola berpikir yang sangat salah. Namanya hanya imajinasi, hayalan, bayangan, seandainya. Maaf pemirsa, hidup bukan berandai-andai, tapi realita. Ngapain berandai-andai? Makan hati ya. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu Yaya bisa masak nggak Bu Yaya? Bisa masak nggak? Bisa, pakai mic. Bisa masak Bu? Bisa. Nah, jadi supaya nggak dicurigai mau minjam duit, datang ke rumah saudara bawa masakan. Ya kan? Saya Tapi tiap begitu hari dikasih jualan duduk. Begitu dikasih masakannya, tinggal minta dah dibayarin berapa masakannya. Iya. Kalau minjem duit Lu juga ya. ngajarin berhitungan. Enggak maksudnya. Kalau seandainya ditanya kan maksudnya pasti kan saudara kan, wah enak banget nih. Gimana kalau gue bayarin? Kan kalau saudara yang perhatian kan, saudara yang ngerti kan, wah Bu Yaya. Salah. Nah. Bagaimana kalau bayarin? Enggak. Nih bawa masakan. Kita Iya. kan bisa ngitung. Bisa gitu. Daging sekilo 120. Bumbunya 20.000. Iya. Artinya 140. 140. Kita kasih 500.000. Ngapain lu nanya? Saudara mah perluin saudara. Lu mikirin begitu mah salah. Salah ya, Mah? Salah. Berhitungan lu mah. Kapan berkahnya hidup lu koret? Iya, Mah. Mas Badu koret. Iya, Mah. Besok bawa makanan aja, jangan ditawan Bu ya. Bawa makanan. Kalau saudara yang ngerti, kita kan bisa dihitung. Ini daging sekilo, bumbunya sekian. Oh, 140.000 nih. 140.000. Udah, dia pulang kasih duit 500.000 kayak 1 juta. Iya. Miskin kita kagak bakalan. Girang surah alhamdulillah punya kakak baik kayak dia. Didoain sehat terus. Sehat terus. Alhamdulillah ya, Maya. Bawa daging jangan lupa ya Bu ya. Setelah ini kita kembali lagi tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Malu bertemu dengan orang karena saya punya kekurangan. Malu dengan orang karena saya orang miskin. Saya jelek, saya pesek dan seterusnya. Artinya dia kufur dengan nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rumah Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Saatnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari Mama untuk tema kita pagi ini, bagaimana agar kita tidak memiliki atau terserang penyakit rendah diri. Amin. Dan kita bisa percaya diri tetapi tidak sombong. Dan juga nanti akan ditutup oleh doa oleh Mama Dedeh langsung. Silakan Mama. Baik ibu-ibu dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, rendah diri dilarang dalam agama Islam. Orang yang rendah diri, ini penyakit yang bisa membahayakan dirinya. Dia menjadi minder bertemu dengan orang. Dia tidak mau bersosialisasi. Dia pun tidak akan berkompetisi dengan normal, tapi bisa main di belakang. Orang yang rendah diri, dia akan menarik diri dari pergaulan. Malu bertemu dengan orang karena saya punya kekurangan. Malu dengan orang karena saya orang miskin. Saya jelek, saya pesek dan seterusnya. Artinya dia kufur dengan nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang rendah diri, dia ini tidak akan percaya diri. Dalam dia ngambil keputusan,
pasti tidak akan mendapat keputusan yang baik. Karena tidak maksimal pola berpikir dia. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Kita wajib bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu, ini kehendak Allah. Dengar hadis Nabi yang mengatakan, biar kita yakin dengan pemberian Allah, bersyukur kepada Allah. Caranya, lihat masalah dunia ke bawah. Masalah ibadah, lihat ke atas. Saya merasa pesek, alhamdulillah, orang lain mah dari lahir tidak punya kaki. Saya merasa kulit saya paling hitam, orang lain lebih hitam dari kita. Oleh karena itu, yuk hilangkan minder wardah, hilangkan rendah diri, tapi ganti dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Ini yang Allah perintahkan, artinya dia orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, orang yang tawadu dan tidak sombong. Ini adalah perintah Allah. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan kami semua mensyukuri apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami yakin itu yang terbaik buat kami. Kami yakin apapun yang Kau berikan kepada kami pasti ada hikmahnya. Ya Allah, berikan yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Karena Engkau berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya Allah, kami tahu sesuatu yang kami tidak suka boleh jadi terbaik buat kami ya Allah. Sesuatu yang kami suka dan menyenangkan boleh jadi buruk buat kami ya Allah. Engkau maha tahu kebutuhan kami. Kami tidak tahu apapun ya Allah. Oleh karena itu kami bersyukur dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Alhamdulillah, semua nikmat yang Kau berikan kami pakai di dalam Kau ridho ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Jauhkan kami dari perasaan minder wardah. Jauhkan kami dari perasaan rendah diri. Jadikan hati kami mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Jadikan hati kami orang yang tawadhu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Semoga kajian yang diberikan oleh Mama Dede membuat kita menjadi hamba Allah yang tidak rendah diri, digantikan oleh Allah menjadi hamba yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati di hadapan sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Mama Dede, terima kasih atas tausiahnya pagi hari ini, ilmunya terima kasih. Ipe, terima kasih. Makasih Mas Bedu. Ana Bawi, terima kasih buat musiknya. Dan buat jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila Anda ingin bertamu, berkunjung ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Atau bisa follow Instagram kami di @rumahmamahdede_TV1. Ingat, untuk berkunjung ke sini tidak dipungut bayaran atau gratis. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi dalam program Rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah,